Hello YouTube, welcome back again in Scale Gokil Channel. Nah, di episode Scaleology kali ini akan sedikit berbeda. Gue akan berbincang-bincang dengan salah satu scale builder ternama dengan Om Nob The Builder. Nah, kita akan ngebahas perihal body-body replika yang udah dia buat dan sejarahnya seperti apa serta prosesnya seperti apa. Nah, lebih lanjutnya seperti apa? Yuk, langsung aja kita tonton. Nah, ini dia teman-teman, Om Nob The Builder. Gimana kabarnya? Sehat-sehat, puji Tuhan. Oke. Ini ya teman-teman, buat yang belum tahu nih tentang Om Nob. Jadi Om Nob ini terkenal untuk membuat mobil-mobil RC replika sesuai dengan permintaan-permintaan kliennya, yang terutama permintaan di body-body dan mobil adventure ya Om ya. Yep. Nah, terutama mobil yang paling banyak dibuatnya itu adalah mobil-mobil replika Jimny. Berbagai jenis Jimny udah dibuat nih sama Om Nob. Katana, Sierra, Jimny yang trapeze, ada yang long, dan juga model-model custom yang ada di luar negeri Om Nob udah buat. Nah, sekarang kita pengen tahu nih Om, proses dan juga mungkin sedikit sejarah ya yang sudah dilalui oleh Om Nob dalam membuat body-body replika ini Om. Nah, boleh Om diceritain Om. Oke, terima kasih nih waktunya Scale Gokil Channel. Iya, memang kita mulai dari body Jimny karena memang ada ketertarikan di body itu, punya sejarah dan pernah punya mobilnya, pernah memiliki mobil itu dan memodifikasinya. Jadi ada ikatan emosi lah paling tidak begitu ya. Jadi memang punya mobil aslinya jadi ngerti betul, gitu ya. Betul. Jadi dapat feel-nya. Bahkan waktu kita buat dimensinya itu kita ukur dari mobil benernya gitu. Jadi nggak percaya aja sama yang ada di blueprint, yang ada di internet. Kita ukur panjangnya, terus kita scale down gitu. Kita turunin skalanya. Awal-awal kita mulai dari PVC. Ya, dari karena PVC ya. Ya, kalau di luar negeri PVC, itu orang banyak bilang stirin gitu. Di 12-13 tahun yang lalu itu sulit ya dapat stirin gitu ya. Stirin itu merek sebetulnya. Dia lebih ringan dari PVC dan lebih mudah untuk dibentuknya begitu. Di sini sulit lah, mesti import gitu ya. Kita pakai solusinya pakai PVC. Nah, teman-teman yang lain, kalau saya PVC lembaran, yang kayak triplek begitu, ada 1 mili, 2 mili, 3 mili. Tapi teman-teman yang lain tuh banyak pakai PVC pralon. PVC pralon. Jadi dari limbah pralon atau iya betul, pralon untuk saluran air biasanya ya. Itu dibelah, dipanasin, diteken gitu, kemudian jadi lembaran gitu. Kalau saya kebetulan bisa dapat yang PVC sheet lembaran, itu kita bentuk nih. Contohnya kayak gini nih. Oh, ada contohnya ya. Ya, ini yang masih pakai PVC nih. Samurai long. Nih, ini pakai PVC. Sorry, ini bukan temennya. Ini pakai PVC. Oh, oke. Nah, pasti kelemahannya atau bukan kelemahan sih. Bagian yang perlu banyak kerjaan tuh di bagian-bagian yang seperti melengkung-melengkung ya, radius gitu. Itu sulit dapat feel yang bener. Misalnya melengkung nih kap mesin. Ini kan asalnya dari flat, jadi main dempul, kemudian main panasin, terus di amplas gitu sampai dapat kelengkungan yang diharapkan gitu. Dan itu sulit. Itu nggak mudah ya. Nggak mudah, apalagi saya dulu juga belajar gitu, bukan ahlinya gitu, jadi belajar. Tapi inilah sejarah pertama kita bikin dari body PVC. Pastinya juga kuat dan ada lagi berat. Ya, berat ada untung, ada lebihnya juga. Kalau berat main pakai per down asik juga gitu ya. Cuman nanti pengaruh ke baterai, pengaruh ke gear gitu ya. Nah ini body sejarah pertama kita main ke PVC.
Terus kita tingkatin lagi, bukan tingkatin sih, kita bikin bodinya pakai sistem lain gitu, yaitu pakai cetakan resin. Ya. Iya, cetakan resin itu seperti ini nih. Nah, ini udah lengkap dengan interior ya. Ini nggak bisa kebuka. Jadi one piece istilahnya nih. One piece. Ini body pertama yang kita buat dari resin. Cetakannya itu saya kerjasama dengan Om Len Modified dari Probolinggo. Iya, memang wah top banget kalau soal nyetak-nyetak, dan anak skill juga, jadi kita kerjasama sama dia. Ini cetakannya, nah ini bahan resin ini kelihatan banget nih, bahan resin. Ada serat-seratnya ya? Betul, cetakan gedenya itu dari sorry lupa jadi silikon, betul sekali silikon. Jadi cetak gitu, bahan yang di castingnya ini yang resin, ya bukan cetakannya resin, tapi cetakannya silikon. Bodinya ini bahannya dari resin. Nah, bisa kita lihat nih, salah satu kelemahannya resin, dia akan deform, ya berubah. Tergantung bahan resinnya juga. Pastinya kita juga nggak beli resin yang mahal-mahal sekali karena nantinya jadi mahal banget ya. Nah, ini melengkung nih, ada bagian-bagian yang melengkung gitu. Nah, ini yang kita betulin, kita buat jadi lebih baik lagi. Nah, ini pastinya lebih berat dari PVC juga, lebih berat karena akan dibuat tebal gitu supaya kuat ya, karena kan kita mau dimainin bukan untuk dipajang. Nah, ini body resin. Nah, problemnya semakin kesini semakin pengen scale. Kita pengen scale tuh maksudnya apa sih? Salah satu yang di benaknya kita, pintunya bisa kebuka, kap mesinnya minimal bisa kebuka, kayak begitu ya. Bahkan ada yang minta model samurai yang open top, hard top, kemudian soft top. Ada yang mau bikin fender lebar. Wah, jadinya cetakannya jadi banyak. Nah, ini yang jadi kendala. Sementara investasi di cetakan juga lumayan gitu ya. Jadi akhirnya kita sesuai dengan perkembangan waktu, saya beli invest di mesin 3D print yang pertama. Tapi zaman itu 12 tahun yang lalu mesin 3D print tuh masih kecil-kecil yang bisa kita beli gitu. Kalau yang besar-besar udah industrial gitu. Nah, masih mahal, materialnya masih mahal, ilmunya juga masih kurang. Tapi udah kita coba tuh dengan membuat masuk ke 3D print. Casting masih jalan. Casting masih jalan, kita masih jual mungkin lebih daripada 130 body ini bahkan ke luar negeri. Ya, karena waktu itu body Jimny itu termasuk yang dicari tapi jarang gitu, jarang. Nah, apalagi hard body. Ada beberapa body yang Lexan, keluarannya Speedway kalau nggak salah namanya begitu, tapi modelnya juga kalau menurut saya nggak proporsional ya. Jadi kita lebih kepada yang dibilang scale. Scale tuh proporsional. Artinya dilihat nggak kelebaran, nggak ketinggian, gitu ya. Ya sesuai tadi seperti saya bilang, saya ukur dari mobil Jimny yang saya punya, kita bagi ini misalnya 1/9, ini 1/8, kita bagi aja. Gitu. Nah, bukan 1/10 ya. Nah, teman-teman tuh selalu bilang 1/10 dari mana? Gitu, dari mobil benernya atau chassis yang dipakai. Nah, itu kadang-kadang jadi rancu gitu ya. Ternyata banyakan teman-teman tuh bilang 1/10 itu dari chassis yang dipakai, dari kit yang dipakai, misalnya dari sebutin nama-nama besar, SCX, kemudian KYX, apa segala macam itu, dia bilangnya semuanya 1/10 tuh. Ya, untuk body apa? Dia pakai body JK 1/10 mungkin ya. Tapi JK kan lebih gede dibanding Jimny. Masa Jimny-nya 1/10, JK-nya 1/10. Nah, itu. Jadi scale itu bagian yang menarik bagi saya. Bagian yang menarik untuk diedukasi juga kepada teman-teman, walaupun cuma satu kata scale, bahasa Indonesianya skala, tapi pengertiannya itu banyak yang rancu, termasuk pabrikan-pabrikan besar, nggak tahu itu bahasa marketing, tapi jadi ngaco, semuanya jadi ngaco ukurannya gitu. Tapi kalau kita fokus kepada ukuran yang sebenarnya, bikin body ukuran sebenarnya, oleh sebab itulah makanya kita beralih ke 3D print gitu. Karena 3D print itu punya salah satu keunggulannya fleksibilitas. Dalam arti apa tuh?
Jadi tadi misalnya 1/10, 1/8, 1/7 dari invest satu gambar kita bisa mau turun, mau naik gitu. Tinggal Ya memang ada effort lagi, tetapi ya. betul. Ya kita main di software gitu. Itu kan lebih, kalau menurut saya lebih mudah untuk kita dan custom. Misalnya bikin over fender. Kita bikin over fender ukuran segini, medium kita bilang. Wah, ada yang pengen lebih besar. Nah, itu tapi arch-nya ini, lingkarannya ini kan udah sama. Kita tinggal buat gambar yang lebih besar saja gitu. Jadi lebih mudah dibanding kalau harus casting ya. Casting resin, bikin cetakan lagi, tes lagi sampai produksi. Dan pastinya kalau kita pakai molding itu ada waktunya. Ada batas. Ada batasnya. Ya. Waktu saya itu silikon itu udah rusak di sekitar 130-140 kali nyetak. Iya, bahkan ada yang lebih rendah dari itu, cuma 30 kali pakai ya, mungkin karena cetakannya kualitasnya kurang bagus atau waktu nariknya itu kurang bagus. Rusak. Lama-lama bisa jadi body tapi melengkung-melengkung. Jadi kita susah banget. Nah, makanya 3D print ini menjadi salah satu pilihan yang betul kalau menurut saya untuk kita orang-orang yang bergerak di bidang modeling, khususnya RC, ini pilihan yang benar. Jadi bisa dikembangin karena banyak sekali sekarang ini materialnya banyak ya, ada ABS, ada PLA, ada PETG, ada karbon. Macam-macam. Yang clear juga sekarang ada, walaupun tetap garis-garis ya kalau ini. Kalau yang 3D print ini kan namanya FDM, bukan resin ya. Ini pakai FDM teknologi istilahnya gitu. Jadi sejarahnya kenapa kita masuk ke 3D print, fleksibilitas, kemudian juga custom lebih mudah ya, lebih mudah dan lebih cepat. Time to market ya. Untuk sampai ke market juga lebih cepat karena kita nggak bikin molding dari gambar satu itu kita bisa macam-macam rubah. Nah, Jimny ini kan basicnya sama nih. Nah, tadi kenapa Jimny kan ya pertanyaannya dari Scale Gokil, karena saya punya history dengan Jimny, ada ikatan emosi begitu, pernah pakai, pernah mogok bareng-bareng dengan Jimny kita gitu. Jadi ada ikatan emosi, ada memori gitu. Dan dia Jimny itu worldwide, nggak cuma ada di Indonesia gitu ya, ada di belahan benua mana saja, jadi pasti marketnya juga akan semakin besar gitu. Jadi itu beberapa poin kenapa Jimny. Kemudian tadi Jimny juga punya varian yang macam-macam, ada yang open top begini, kemudian ada yang model bak kayak gini ya, di Australia sebelumnya Stockman, ada yang bilang SJ410K gitu. Ini kita buat hampir semua model Jimny sekarang sudah kita punya gambarnya gitu. Itu kira-kira yang bisa saya ceritakan sejarah dan kenapa Jimny. Oke. Menarik banget ya teman-teman, ini penjelasan mengenai body 3D printnya Om Nop nih. Nah sekarang nih seperti yang teman-teman sudah lihat nih di kita ada berbagai macam parts ya Om, parts 3D print yang betul. Ini menurut saya nih pasti bagian-bagian dari mobil ya Om ya, kayak misalkan ini ada body panel, betul, ya kan, di sini ada pintu belakang ya, tailgate. Nah, kenapa nih Om semua partsnya dibagi-bagi menjadi sekian banyak parts, dan kenapa nggak dijadikan kayak misalkan satu bagian besar aja, kayak misalkan satu cap depan atau apa. Nah itu kenapa nih Om dibagi-bagi jadi begitu banyak parts Om? Oke, jadi idenya itu scale tadi ada macam-macam. Bukan macam-macam, tapi dalam pikiran saya scale itu tadi proporsional. Yang pertama, kedua bentuknya tuh ya sedekat mungkin gitu loh sama aslinya kan gitu. Nah di Jimny kalau kita baca buku panduannya Jimny itu ada nih part-part kayak gini, body part istilahnya. Nggak cuma Jimny ya, tapi semua mobil rata-rata dibangun berdasarkan parts. Misalnya kap mesin
Iya kan, kap mesin nih nggak jadi satu sama kaca windshield, enggak, kap mesin sendiri gitu. Jadi kalau kenapa-napa kap mesinnya penyok atau apa bisa beli gitu ya. Mau ganti model. Nah, mau ganti model nih, misalnya model Samurai, ada yang model SJ410 Stockman kayak begini beda, agak flat gitu ya. Kalau ini kan agak ada tingginya nih karena mesinnya juga beda, 1300 gitu ya. Jadi feel itu, scale-nya itu bukan cuma sekedar bentuk, tetapi gimana kita ngebangun mobil scale. Nah, itu yang emosi itu yang juga saya pengen rasakan. Dan kalau temen-temen pengen juga ngerasain itu, ya memang bagusnya beli body yang raw. Begini, raw istilahnya yang parts gitu loh. Tapi ya tadi perlu keahlian untuk ngebentuk body yang begini. Ya, yang begini karena harus ada clicking-clickingnya ya, misalnya interlockingnya. Jadi misalnya ini gitu ya, ini kan harus pas nih supaya kebalik ya. Misalnya seperti ini nih, pas tuh kayak begini. Nah ini kan waktu ngeklik, wah mantep nih, enak nih. Atau ininya mau diganti yang model katana, yang ada garisnya di sini, atau model lain, misalnya ada yang bikin model Hammer, ada yang custom bisa. Nah ini kan daripada kita ganti semuanya sak body depan misalnya, ya mendingan kita ini kan jauh lebih murah, lebih simple gitu ya. Nah, tapi kalau udah dipasang di lem ya sulit ya. Dari awal gitu, dari awal waktu kita pesen atau kita mau buat, saya punya grillnya begini. Oh ya oke, nanti kita bikinin sistemnya lagi, kita ganti grillnya. Nah itu kan fleksibilitasnya di 3D print bisa kita capai dengan ini gitu loh. Misalnya kayak ini. Nah ini kan kita buat dua piece dengan sistem yang bisa dibongkar pasang gitu. Ini juga sebetulnya ini kan udah dilem mungkin ya. Oh enggak, belum nih. Ini bisa dilepas. Misalnya, wah om saya punya ada jaring-jaringnya gitu. Bisa kita bikin yang ada modelnya gitu ya. Seperti itu. Jadi kita buat per parts karena tadi di dunia nyatanya juga mobil atau bodi mobil berdasarkan parts. Jadi kita pengen sampai kepada situ. Misalnya decknya nih. Ya. Deck. Dulu kita nggak ya awal-awal ya sudah kita bikin aja deck dari PVC lah katanya gitu kan, seperti ini nih, ini deck PVC. Kalau kita mau bikin garis-garis kan lumayan ya, nempelin satu-satu gitu jadi banyak pekerjaan. Dengan 3D print kita bisa bikin deck yang seperti ini. Ini model yang termasuk baru nih, kita jadi udah mulai lagi masuk ke bentuk yang lebih scale lagi untuk bagian dalam. Kalau kemarin kita perhatikan lebih banyak bagian luar. Ini sekarang kita masuk ke bagian dalam, gimana supaya terakomodasi nih nilai scale-nya di bagian interior. Itu yang kita mau kembangin ke depan, dan itu dimungkinkan dengan teknologi 3D print. Yang penting ada yang gambar aja. Nah, selain itu, mesin 3D print yang besar pastinya juga harganya lebih mahal investasinya gitu. Dan ada kemungkinan di dalam produksi itu fail, ya. Nah, misal kita udah print besar-besar, terus kemudian melengkung atau gagal, itu kan cukup merugikan di dalam produksi, waktu, bahan, akhirnya cost kita jadi tinggi kan gitu ya. Dan komitmen kita kepada customer juga tadinya 1 minggu jadi 2 minggu karena banyak body yang rusak gitu, karena 3D print itu memang agak tricky juga. Nah dengan part ini kita mengurangin resiko itu. Misalnya ya udah 1 panel aja yang melengkung, kita servis dulu 3D printnya, baru kita masuk lagi yang lebih bagus lagi sehingga nggak melengkung. Dan pilihan materialnya banyak. Nah, dulu kita awal-awal pakai PLA. PLA ini paling gampang di print, tapi ada kelemahan. Kelemahannya itu di suhu direct dari sinar matahari. Ya, jadi gampang melengkung dia. Kalau di suhu tertentu di atas 60 derajat dia udah mulai melengkung gitu.
Terus kalau kejemur terus gitu tanpa jalan mobilnya atau taruh di mobil, di dalam mobil beneran, kaca tertutup panas, kan dalam mobil suhunya tinggi ya. Iya. Nah itu biasanya bagian-bagian seperti ini melengkung dia. Nah kita lagi kembangin lagi untuk ke ABS. ABS ini punya apa namanya suhu atau rate suhunya lebih tinggi dia. Suhu resisten terhadap suhu dan direct sunlight atau paparan sinar matahari lebih bagus menurut data teknisnya, dan juga kita udah coba cukup bagus dan di hasilnya kok juga lebih bagus gitu. Lebih mulus kelihatannya gitu ya. Nah, ini yang nanti kita kembangin, termasuk dengan ABS kita bisa finishingnya lebih bagus, lebih cepat dengan aseton. Kalau PLA kayaknya nggak bisa deh pakai aseton gitu. Mungkin pakai chemical lain ya, yang lain saya juga nggak kembangin sih itu. Tetapi itu kalau menurut saya kita buat per parts begini karena tadi memang asli mobilnya seperti ini. Bagi saya definisi scale itu masuk sampai ke sana, bukan cuma bentuk, bukan cuma ukuran, tapi gimana kita ngerakitnya. Parts-partsnya pun juga betul, parts-partsnya sedemikian banyak begini, memang begini. Bahkan mungkin kalau di aslinya lebih banyak lagi ya. Di aslinya lebih banyak lagi. Misalnya kayak bagian grill ini bisa lepas, terpisah ya. Tetap pasti ada ini ya, ada apa namanya, ada compromise. Ada apa istilahnya ya, disesuaikan juga dengan kemampuan mesin kita gitu. Misalnya kayak ini windshield ya. Windshield kita buat begini supaya apa nih? Ini ada engselnya, gede banget. Ya betul, kalau aslinya nggak segede gini engselnya. Ya, tapi kalau kita bikin terlalu kecil nanti cepet patah. Ya kan, karena ada bagian yang bergerak gitu ya. Nah, moving parts. Nah, ini nanti bisa kita, misalnya kayak samurai gini, bisa posisi modelnya dia lagi terbuka begini. Gitu, jadi kan keren ya. Gitu. Pintunya, misalnya kayak gini nih. Waktu kita main rada-rada ekstrim, waduh, ngeri nih bagian-bagian ini nih, pilar kaca seperti ini bisa patah, ya bisa patah gitu. Makanya kita buka aja waktu main, bisa jadi seperti gini kan waktu main kan, seperti gini nih, kan keren, gitu. Keren. Bisa kita kasih, kalau kita agak kreatif lagi dikasih roll bar di dalamnya, jadi expose roll barnya dengan half door atau even no door gitu ya. No door atau half door gitu, kelihatan nanti terekspos. Bagi saya definisi scale itu juga menikmati yang di dalam gitu, menikmati interior misalnya, setirnya, dashboardnya. Nah, dashboard juga menarik di Jimny nih. Ya, ada tahun-tahunnya juga dia beda-beda. Ada dashboard model begini, yang ada 3, ada yang katana, yang ada konsolnya. Ada lagi model samurai yang lama ya, yang sininya bener-bener polos gitu. Nah, macam-macam. Nah, ini juga karena saya nanganin beberapa order dari luar, ya mereka kan setir kiri. Nah, dengan 3D print kita lebih mudah untuk bikin konsol yang dashboard yang setir kiri gitu. Spion juga macam-macam nih. Macam-macam di di model-model, ada yang JDM lah, ada yang lokal, bahkan ada yang kasih custom ya, pakai JK punya kan gitu. Itu bisa dengan dengan 3D print sangat bisa untuk dikerjakan. Cuman tadi nanti semua ujung-ujungnya ke cost sih. Ke cost karena drafter juga harus kita bayar, kemudian juga harus ada sedikit adjustment di bodinya, titiknya di mana, cocok apa enggak. Dan biasanya saya nggak mau kalau istilahnya ngasal gitu ya, ngasal. Bagi saya RC scale tuh nggak boleh ngasal gitu. Hitungannya harus sesuai, harus pas, juga harus ya enak dilihat, dipajang gini enak, dimainin juga perform. Kira-kira gitu sih kenapa kita bikin seperti ini gitu. Iya. Oke. Menarik banget nih. Jadi memang modi dan karya-karyanya Om Nok nih semua dipikirin ya, sampai kenapa partsnya seperti ini pun juga ada maksudnya, ada tujuannya, dan seperti itulah kenapa Om Nok ini terkenal untuk membuat mobil-mobil replika yang
top banget. Betul, itu istilah yang menarik tuh, replika. Jadi bukan cuma memang banyak ya scale klien Om nih mintanya. Iya, betul. Replika mobilnya dia gitu hampir ya. 80% ya, hampir 80% secara khusus body Jimny itu yang order baik dalam maupun luar negeri itu mereka punya mobil benernya. Yeah. Dari paling pertama itu warna. Ya, yang kedua pasti model. Tahunnya. Kemudian mereka setir kanan, setir kiri. Terus ada yang grillnya. Ya, grill. Misalnya terakhir tuh kita kirim kita lagi kerjain nih yang model Jimny diesel untuk Jerman gitu. Okay. Itu menarik gitu ya. Kemudian kemarin kita ada kirim juga ke Spanyol ya. Kita ke Spanyol kirim gitu. Itu juga ada beda. Samurai tapi mereka sebutnya Santana, pabriknya ada di Spanyol, daerahnya memang namanya Santana gitu. Itu hardtopnya agak beda gitu, menarik. Itu menjadi tantangan tersendiri kita untuk bisa mengakomodasi permintaan daripada customer ya. Wah, dia happy karena kita bisa gambar ya 100% persis nggak mungkin, tapi mendekati lah. Mirip. Bagi saya definisi scale itu replika. Jadi RC scale replika. Gitu. Oke, thank you banget Om untuk penjelasannya. Nah, ini kan ada parts yang terpisah-pisah nih. Yap. Nah, mungkin bisa ini demonstrasiin. sangat mudah sekali sebetulnya. Pasang aja gitu bisa. Oke, bisa sih. Yuk kita lihat prosesnya. Ya, oke, sesuai dengan permintaan dari scale gokil, saya akan coba peragakan gimana ngerakit body 3D print Suzuki Samurai Long. Ini wheelbase-nya 29. Ya, ini partnya seperti ini, ada sekitar 20-an lebih parts yang kita rangkai. Sebagian sudah ada yang kita rangkai sebelumnya ya. Kita lem misalnya kayak ini, latch ini, pengunci kap. Oke, kita mulai ya. Saya biasanya mulai dari depan. Dari depan, bagian favorit saya itu grill. Nah, ini enak banget ngekliknya. Nah, gitu. Nah, kita nggak usah lem dulu, tapi yang penting terangkai dulu nih sekarang. Nah, ini bagian depan ya. Ini udah kelihatan langsung nih. Ini bagian depan langsung kelihatan nih. Kalau kita lihat udah jadi nih dia tuh. Nah, jadi nggak sulit lah gitu karena ini udah pack and play. Nah, nanti tinggal di sini kita sediain nanti pin baja ya, pin baja kecil untuk masukin. Nah, itu memang perlu alat ya, kayak tang begitu. Nah, kita singkirin dulu ini. Ini bagian bawah nih, bagian bawah pintu sampai ke depan gitu. Ini juga sebetulnya tinggal masukin aja. Klik sebentar. Ya, ini seperti itu. Ya. Ini. Oke. Ini bagian brace belakangnya. Nah, oke ya. Ini diganjel dulu nih supaya lebih enak. Nah, gitu. Nah, ini bagian banyak orang nggak tahu nih istilahnya, kita bilangnya gawang gitu ya. Targa top. Ini ada juga sih yang agak pas-pasan gitu ya, nggak seret. Tapi kalau kita mau pelan-pelan bisa. Nah, klik ya. Ini udah kelihatan bodi Samurai Long. Longnya juga kita ngikutin ukuran mobil benernya, jadi nggak sekedar ngejar chassis yang katakan 313. Saya nggak saranin sih, saya nggak saranin sampai sepanjang itu karena kelihatannya jadi lucu nantinya ya, agak nyeleneh gitu. Ya itu pendapat saya sih, yang lain terserah. Nah itu, ini tailgate-nya, ini juga ada apa namanya hinge, ya, nah, seperti itu.
Ini udah kelihatan bentuknya ya, ya. Ini kap mesin tadi clutch, kemudian ini bisa kebuka. Jadi kalau kita mau scale banget, itu dia punya shaft dari sini nantinya, gitu ya. Saya harus naik. Lubang baut nih, nanti kita bisa baut bersamaan dengan dek belakang. Kita udah siapin juga nih dek belakangnya untuk lubang bautnya. Tuh, tekan. Ya, ini kita ganjel kali ya, supaya jangan turun dia. Nah, gini lebih enak. Oke, kelihatan ya? Kelihatan ya, bentuknya juga udah cakep. Ini nanti, ini ada ini, apa namanya, 4-wheel. Persneleng untuk 4 WD-nya, rem apa namanya, handbrake ya di sebelah kanan kalau nggak salah. Kemudian ini juga di bagian sini. Nah kalau ini memang kita ada handmade-nya nih. Ini tiangnya ini kita pakai metal ya, karena kan kalau 3D print ini gampang patah pasti, gampang patah. Nah ini nggak patah nih itu. Ini metal sama seperti kaca spion. Bagian ini karena kita buat bisa bergerak ya, bisa tekuk. Pas main kita bisa tekuk. Jadi ini batang metal nih yang kita tekuk, terus kita lem di sini. Kuat. Kita udah main ancur-ancuran pakai mobil ini, nggak pernah nih hilang atau lepas gitu karena dia masuk cukup dalam ya. Masuknya cukup dalam di sini, dan waktu main kita tekuk aja ke dalam. Itu salah satu cara saya supaya ya kalau lagi off-road jarang banget ya, di mobil benerannya juga kita ngeliat kaca spion gitu ya, pasti lebih ke depan gitu ya. Satu waktu aja pas mundur kita mungkin perlu kaca spion, dan sekarang udah pada punya kamera. Ini juga menarik, ini bagian yang menarik juga nih ya, pilar kacanya. Ini memang bisa dilepas. Tujuannya nantinya supaya waktu kita mau model yang tidur begini ya, ini ada ini nih stoppernya, stopper hood. Saya lupa print, tapi ini ada nih, jadi dia ngeklik di sini. Sorry, iya, karena belum dilem jadi masih gerak-gerak ya. Nah ini begini nih, oh bos, bisa gini tuh. Tep, ini masuk nih ke sini nih, gitu ya. Ini masuk ke sini. Nanti kalau misalnya mau dibuatin hardtopnya, yang model hardtopnya bisa nanti. Atau bikin softtop kayak model tadi, mana yang softtopnya ya. Cuma softtop panjang dia, ya kan. Nah seperti ini nih softtop pendek nih. Ini dummy, kira-kira seperti ini nanti softtopnya. Nah kayak gini, bisa dibuat ini dari bahan-bahan tas atau dari bahan, ya banyak kan sih tas dipakai untuk bahan ini. Oke, kemudian ini sih mainnya. Ini juga udah ya, inner fendernya tuh. Ini sini, kemudian juga pintu itu juga udah. Nanti ada door trim juga terpasang. Saya lupa print. Ini ada door trim, ada simulasi untuk roller kaca, pegangan pintu, bukaan pintu. Nggak berfungsi, tapi ada gitu ya. Kalau mau bikin berfungsi nanti ceritanya lain lagi deh. Lampu ini nanti harusnya ada tambahan ya, di aslinya pun ada tambahan lagi supaya jangan terlalu rendah. Jangan terlalu rendah.
seperti ini. Ini juga ada macam-macam, ada yang 3 spoke, 3 spoke. Kalau Katana punya mungkin 2 ya. Ada juga yang model kayak Caribbean. Lemnya pakai apa? Ya kalau saya sebutin merek, tapi macam-macam ya. CA, pokoknya jenisnya CA yang dia melted kok. Jadi satu kuat ya, cukup kuat. Jadi ini kalau kita lihat. Itu bentuknya, ini nanti bisa ditaruh snellennya, kaca spion. Ini set body yang kita jual. Jadi set body ini standar nih, tanpa over fender, tanpa hardtop, tanpa softtop, demikian pula depannya. Jadi seperti ini kondisinya, yang kalau kita bilang long samurai. Ini short, ini yang short. Ini 255 wheelbase-nya, ini 29 gitu. Lebarnya ini 17,5 tanpa over fender. Jadi 17,5 tanpa over fender. Kira-kira itu sama prinsipnya kalau kita mau bangun Caribbean juga. Ini juga 29. Ini juga 29. Prinsipnya sama. Tuh, sama, cuma dia kan cabinnya lebih panjang ya. Cabinnya ininya beda juga nih, apa sih namanya, kap mesin, hoodnya beda, lebih tinggi dibanding yang ini, lebih tinggi di sininya. Lubang anginnya juga vertikal, kalau yang dia horizontal di sini, ya kan, beda. Grillnya juga pastinya beda, bumper beda nanti, ini grillnya beda ya. Ini yang model Caribbean, kita belum produksi, ini akan kita tes dengan kit apa dan sebagainya. Nanti tonton aja di YouTube-nya Scale Gokil. Caribbean, long, kalau short udah banyak ya, long mungkin belum ada. Ya, itu aja dari saya. Oke, 1, 2, 3. Nah itu dia teman-teman, udah dijelasin cara pemasangannya, didemonstrasiin juga. Di sini juga kita udah lihat ada beberapa contoh bodi yang masih dalam kondisi raw ya. Makasih banget Om udah hadir di interviewnya Scale Gokil. Sukses. Dinantikan karya-karya selanjutnya. Siap. Salam Scale Replika. Yoi. Buat teman-teman nih yang mau cek sosial medianya Nob The Builder, bisa cek di mana Om? Nob The Builder IG-nya. Instagram, Facebook ya? Sama Novianto Sinurat. Kalau di Facebook banyak foto-foto karyanya Om Nov, di follow aja. Silakan komennya juga, saran dan kritik kita sangat welcome ya untuk perkembangan RC Scale replika di Indonesia. Oke. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next time.